Kenapa aku sering banget malas-malasan ya? Kenapa aku nggak bisa produktif kayak yang lain? Mungkin kalian pernah ngerasain hal itu juga kan? Merasa bahwa selama ini kalian terlalu banyak bermalas-malasan dan berakhir menyesal karena membuang-buang waktu. So, maka dari itu, di video kali ini aku akan memberitahu kalian beberapa tips yang sering aku lakukan untuk melawan rasa malasku yang terkadang menghampiri. Wes Tips. Subscribe. Assalamualaikum, hai semuanya. Sebelumnya, aku akan memberitahukan bahwa tips-tips ini juga aku dapatkan dari beberapa sumber yang sangat banyak, terutama dari YouTube. So, nggak semua tips di sini berasal dari aku, tapi tips ini sekiranya adalah tips yang menurutku berhasil membantuku melawan rasa malasku. Oke. Tips yang pertama adalah rencanakan harimu. Kamu bisa merencanakan harimu dengan membuat to-do list, checklist, dan semacamnya. Hal ini benar-benar efektif di aku. Kamu bisa melakukannya melalui kertas maupun ponsel dan lain-lain. Kamu bisa mengurutkannya dari yang paling penting dan mendekati deadline hingga yang penting dan belum mendekati deadline. Melakukan perencanaan seperti ini memang bisa saja dari ingatan saja, tapi sebagai kaum pemalas yang ingin lepas dari rasa malas, hal semacam ini sangat diperlukan. Perencanaan bisa dilakukan di malam hari sebelum tidur atau di pagi hari setelah bangun tidur. Dan ya, hal yang pertama yang harus kamu lawan adalah rasa malasmu untuk melakukan perencanaan untuk harimu. Tips yang kedua adalah kelompokkan waktunya. To-do list terkadang kurang mempan untuk kita. Coba mulai mengelompokkan waktunya agar dapat mengurangi rasa malasmu. Ini contoh-contoh dalam pengelompokan waktu. Menurutku pribadi, hal ini jauh lebih efektif daripada hanya membuat to-do list saja. Karena kita sudah menjadwalkan bahwa jam sekian kita harus melakukan ini. Jadi, hal ini bisa banget mengurangi rasa malas kita. Tips yang ketiga adalah tentukan alasanmu. Percuma kamu membuat to-do list hingga mengelompokkan harimu jika kamu sendiri tidak tahu apa alasanmu melakukan itu. Contoh kecilnya, kamu ingin belajar, tapi kamu tidak memiliki alasan yang kuat kenapa ingin belajar, sehingga kamu merasa bahwa belajar bisa ditunda-tunda. Lain halnya ketika kamu ingin belajar karena besok atau 1 jam lagi ada ujian, maka alasanmu yang kuat itu membuat kamu akhirnya memutuskan untuk belajar. So, kamu harus memiliki alasan yang kuat kenapa ingin melakukan itu agar tidak bermalas-malasan. Tips yang keempat adalah sadari dampaknya. Ketika tips-tips sebelumnya masih belum efektif, mulai sadari dampaknya. Sadari dampak apa yang kamu dapatkan ketika memilih mengerjakan hal itu dan dampak apa yang kamu dapatkan ketika memilih bermalas-malasan untuk mengerjakan hal itu. Jika perlu, kamu catat dampak-dampak itu. Bersangkutan tentang mencatat, maka tips selanjutnya adalah journaling. Aku yakin beberapa dari kalian sudah nggak asing sama kata ini. Pertanyaannya, apa itu journaling? Pentingkah hal ini? Dari pandanganku pribadi, journaling ini adalah kegiatan menuliskan kegiatan sehari-hari kita, dan ini penting. Di jurnalku sendiri, aku menuliskan bagaimana moodku hari ini, produktif ke aku, hal apa yang kukerjakan hari ini, apa yang membuatku sedih, apa yang membuatku bahagia, dan banyak lagi. Dan ini bisa membuat rasa malas kita menghilang. Bisa banget. Karena aku pribadi merasa bahwa aku akan kecewa jika pada hari itu aku menulis, hari ini aku bermalas-malasan di jurnalku. Hal ini juga berguna banget buat kalian yang suka bad mood dan tidak punya teman untuk bercerita. Ceritakan semuanya di sini di jurnalmu. Karena tanpa kita sadari, keadaan mood yang buruk terkadang mempengaruhi rasa produktifmu menjadi rasa malas. Dengan kamu menulis, setidaknya hal itu akan membuatmu jauh lebih baik dan kembali produktif. Tips selanjutnya adalah mulai saja dulu, paksa dirimu. Ya, semua tips nggak akan pernah mempan kalau kamu sendiri tidak berusaha untuk memulainya. Paksa dirimu jika memang itu perlu. Kamu bisa pakai teknik 25 menit melakukan hal itu lebih dulu, kemudian beristirahat 5 menit, atau coba 1 menit saja dulu. Karena biasanya, jika sudah memulai, beberapa orang merasa perlu menyelesaikannya sebab sudah di tengah jalan. Tips yang terakhir adalah berdoa. Semuanya percuma kalau kamu tidak melibatkan Tuhan dalam rencanamu. Minta sama Allah untuk dihilangkan rasa malasmu. Dan ya, semua tips yang aku paparkan tadi tidak berarti apa-apa jika kamu sendiri tidak berusaha berubah menjadi pribadi yang produktif. Mau 1000 bahkan berjuta-juta video tips yang menghilangkan rasa malas yang kamu baca dan tonton akan percuma jika diam dan bermalas-malasan. Karena tips sebenarnya adalah dirimu. Bagaimana kamu melawan rasa malasmu itu dan tidak membiarkannya menjadi habitmu. So, ayo, jangan bermalas-malasan lagi. Jangan menjadi pribadi yang malas. Ayo produktif. Insya Allah kamu bisa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.